Kak mau Jadi nanya. untuk penggunaan insulin hasil rekayasa genetika pada Mm-mm. penderita diabetes mellitus itu dampak negatifnya bisa menimbulkan gejala alergi juga. Iya, untuk beberapa orang yang nggak cocok. Sama aja kayak misalkan kita transplantasi organ ya. Ada orang yang cangkok ginjal, kemudian ditaruh di pasien yang membutuhkan. Pasti ada orang yang udah melakukan transplantasi organ, itu dia bakalan minum obat seumur hidup. Karena kalau dia nggak minum obat, si antibodinya itu bakal menyerang organ baru yang ada dalam tubuhnya, sehingga nanti akan jadi malah autoimun. Kayak gitu, karena kan si ginjal, misalkan nih, si ginjal A dimasukin ke tubuh B, otomatis si antibodi yang ada di tubuh B itu nganggep kalau si ginjal A ini benda asing kan, otomatis si antibodinya itu bakalan nyerang si ginjal A. Nah, masa sih kita nyerang diri kita sendiri? Nah, makanya si pasien B itu yang sudah melakukan transplantasi ginjal harus minum obat untuk mengelabui si leukosit biar dia nggak nyerang si ginjalnya yang tadi. Kayak gitu. Karena kalau ginjalnya diserang ya ginjalnya juga mati juga. Ntar transplantasi lagi, rugi dong. Oh, oke Kak, Tuh. makasih. Jadi ya pasti ada untuk manusia, untuk beberapa orang. Tapi kemungkinannya tuh bukan bukan berarti setiap orang yang suntik insulin itu bakalan alergi, enggak, karena dia kan tadi udah diuji dalam jangka waktu yang lama untuk memastikan tidaknya ada efek negatif. Tapi meskipun udah dilakukan sedemikian rupa dan kita berusaha semaksimal mungkin, namanya ciptaan manusia pasti ada yang salahnya kan. Nah, otomatis dia pasti bakalan ada miss-nya kayak gitu. Oke Kak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya Kak Iya, gimana? masih kurang paham yang ini Kak, rusaknya ekosistem. Mengapa uh, hewan yang makan hasil apa bioteknologi tersebut tuh bisa punah gitu, bisa mati gitu. Itu kenapa gitu? Masih bingung. Gini. Kan tadi kita udah tahu kan kalau misalkan tanaman BT itu dia bakalan menghasilkan anti hama atau pestisida sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat nyemprotin, ya kan? Itu diituin dulu, dipahamin dulu. Udah itu kan udah paham, udah nangkep Iya, maksudnya. sudah. Nah, otomatis setiap karena dia bisa menghasilkan pestisida sendiri, otomatis setiap hama yang makan si tanaman tersebut, dia bakalan mati dong karena ada pestisidanya dalam kandungan tubuh si tanaman itu. Ya kan? Oh, Karena iya kan ya, ya, Pak. ya kan? Nah, kalau misalkan semua tanaman dipakein semua tanaman itu diubah jadi rekayasa genetika sehingga semua tanaman itu kita nggak perlu lagi nyemprotin pestisida. Jadi jadi tubuhnya itu memiliki pestisida dalam tubuhnya sendiri. Gimana sih gue ngomong? Tanaman itu mengandung pestisida dalam tubuhnya sendiri gitu. Otomatis setiap ada hama yang makan, hama tersebut bakalan mati karena di dalam tubuh si tanaman itu ada racun buat si hama. Nah, kalau misalkan semua tanaman melakukan hal tersebut, otomatis semua hama juga bakalan mati dong. Karena kan hama pasti lapar kan. Setiap dia nyari makanan, setiap dia nyari daun, dia mati. Dia mati. Otomatis kalau misalkan ulat itu mati, kalau misalkan kita belajar rantai makanan, jaring-jaring makanan, kalau misalkan nggak ada ulat di suatu ekosistem, otomatis burung nggak bisa makan dong, karena burung makanannya ulat. Otomatis nanti kalau burung nggak bisa makan, si ular nggak bisa makan juga karena makanan ular salah satunya burung. Nah, itu yang menyebabkan ekosistem akan terganggu karena jaring-jaring makanannya itu jadi terganggu kayak gitu. Oh, gitu Kak. Terima kasih Kak penjelasannya. Oke. Nangkap nggak, Galih? Nangkep Kak. Oke. Ada yang mau diituin lagi? Kak, aku menanya Kak. Boleh. Gimana tuh? Nanya. Tadi kan Iya. di slide tengah-tengah itu ada namanya penggabungan antara padi sama kapas. Padi sama kapas. Apa tuh? Jagung sama kapas ya. Itu kayak gimana ya Kak maksudnya? Kok bisa jagung digabungin Oh, sama kapas enggak, gitu itu Kak? itu bukan jagung sama kapas, itu jagung dan kapas maksudnya. Yang ini kan yang kamu Oh, maksud. iya. Itu bukan Dikirain jagung dan digabung gitu kapas, Kak. itu jagung. Tidak.
ini ya, mana sih? Ini kan, ini tomat. Yang mana sih? Oh ini tanaman jagung dan kapas. Iya Kak, soalnya kan yang atasnya digabung kan Kak. Jadi bingung gitu Kak. Enggak, enggak. Salah tuh maafin. Itu maksudnya tanaman jagung dan tanaman kapas yang bisa menghasilkan anti hama kayak gitu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang mau Kalau dikitin mau lagi? Nah, ya, Boleh. Jadi kan tadi kakak ada yang nyebut kapas bete, jagung bete, dan lain-lainnya. Kan bisa menghasilkan anti hama. Kelebihannya selain menghasilkan itu ada nggak sih? Kalau misalkan untuk yang bete, dia anti hama doang. Tapi kadang kalau tanaman transgenik, dia itu bukan cuman menghasilkan satu sifat doang, kan itu sifatnya dia tahan hama kan. Kadang kalau tanaman transgenik tuh sekalian bikinnya, misalkan tanaman anti hama sama ditambahin hormon somatotropin, ditambahin hormon auksin yang lebih banyak kayak gitu. Jadi biar dia pembelahnya lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau tanaman BT itu emang cuma anti hama, tapi kalau tanaman transgenik atau rekayasa genetika tuh rugi banget kalau misalkan kita cuman nambahin satu sifat unggul doang kayak gitu. Jadi ada pencampuran zat-zat lain. Tapi untuk zat BT yang Bacillus thuringiensis itu emang khusus buat hama doang kayak gitu. Nangkep nggak? Bahasa aku belibet nggak sih? Ya Allah. Iya Kak, nangkep kok. Maafin ya guys. Kak, boleh ke slide yang paru-paru manusia itu yang domba. Oh, itu. Bentar. Iya ya. Yang apa sih domba Tracy tadi tuh ya? Nah, itu kan untuk mengobati penyakit paru-paru manusia. Jadi air susunya itu disuntikin atau disuntikin air ke susunya diminum. Oh, diminum. Diminum ke pasiennya. Oh iya. Oke. Makanya kenapa pakai domba trace gimana sih bacanya domba trace ini, karena dia menghasilkan air susu yang banyak. Nanti air susunya ini yang mengandung protein ATT kayak gitu, sehingga nanti diminumin ke si pasiennya. Dan itu cuma khusus buat paru-paru. Untuk protein ATT iya, karena kan spesifik. Iya, sama-sama. Kak mau nanya Kak. Boleh. Gimana? Kak, itu tadi pada bayi tabung kan sel sperma dan sel telur dikeluarkan dan diletakkan dalam tabung. Nah, ketika sudah menjadi zigot, itu bakalan dimasukkan lagi ke dalam sel telur. Bagaimana cara memasukkannya? Terus, apakah ada kemungkinan untuk gugur Kak ketika sudah dalam kandungan? Dan apakah ada dampak negatifnya pada anak yang akan lahir nanti Kak? Satu-satu. Iya, tapi itu kok pertanyaannya nyambung, jadi sekalian aja. Yang pertama, cara nyuntikinya ada alatnya. Ada alatnya tapi bukan kayak suntikan darah gitu, ada alatnya. Nah, buat untuk menempelkan dia di dinding rahim ibunya. Terus ada kemungkinan keguguran atau enggak? Ada, jelas pasti. Karena kan makanya kalau misalkan orang bayi tabung, si ibunya itu dia tuh harus stay di rumah sakit untuk beberapa lama, untuk beberapa waktu, untuk memastikan bahwa penempelan zigot di rahim ibunya tuh kuat. Karena kalau misalkan udah ditempelin terus langsung ditinggal, udah kamu langsung boleh pulang hari itu aja. Nah, otomatis pasti bakalan ada kesalahan yang bikin dia keguguran, mungkin karena penempelannya itu belum kuat kan, karena baru ditempelin sebentar terus langsung diajak jalan-jalan, otomatis nanti akarnya si bayi itu nempel di rahim ibunya tuh nggak kuat kan. Ibarat itu si bayi itu kayak akar di dalam perut ibunya. Jadi si rahim ibunya tuh ibarat tanah, kemudian si zigotnya tuh ibarat akar. Jadi akarnya tuh belum kuat, nempel di tanah, kemudian ibunya tuh udah beraktivitas, otomatis bisa keguguran juga. Makanya kadang kalau misalkan orang bayi tabung harus dirawat dulu di rumah sakit untuk berapa waktu, sehingga dokter bisa memastikan bahwa si rahimnya itu sudah kuat kayak gitu. Terus tadi yang ketiga apa? Terus dampak kalau misalnya anaknya sudah lahir Kak, ada Kak dampak negatifnya Kak pada anak yang lahirin nanti Kak? Kalau misalkan sesuai prosedur, insya Allah nggak apa-apa ya, karena itu kan prosedurnya ribet dan emang panjang prosesnya. Jadi kita untuk ngambil sel telur ke
dari tubuh ibu itu bukan cuma 1 sel telur, biar nggak rugi. Jadi misalkan kita sekalian ngambil 10 sel telur sama 10 sperma. Jadi kalau misalkan gagal, kita bisa coba lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma ambil 1 sel ovum dan 1 sel sperma, itu kemungkinan gagalnya itu sangat besar. Jadi biasanya kalau bayi tabung tuh diambil sekalian banyak. Dan mungkin kalau dampak negatifnya mungkin ada jika ada kesalahan prosedur ya, karena namanya balik lagi ini ciptaan manusia, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Entah itu mungkin pada saat proses implantasi atau penanaman zigot di rahim ibu itu ada yang tidak steril atau terkontaminasi sesuatu, terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme sehingga nanti bisa mengganggu proses kehamilan kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu bakalan terdeteksi kayak gitu. Itu Kak nanti Kak Kalau ditempelkan apa? di endometrium ya Kak? Iya benar. Oke Kak. Kalau efek samping sih pasti ada ya, pasti ada. Cuman kalau misalkan dilakukan sesuai prosedur, itu bakal sangat mengurangi kemungkinan terjadinya itu efek samping kayak gitu. Karena aku punya tetangga, dia itu bayi tabung juga. Tapi kan bayi tabung ini ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang pakai ovum dan sperma dari si ibu dan bapaknya yang asli. Ada juga yang pakai ovum spermanya orang. Jadi itu anaknya orang kayak gitu. Kadang kalian tahu bank sperma nggak? Pokoknya itu ada bank sperma. Ada bank sperma. Jadi itu di mana tempat, tahu nggak? Nah itu bank sperma itu untuk menyimpan sperma. Iya namanya bank sperma. Nah kadang kalau di luar negeri itu ada perempuan yang tidak mau menikah tapi pengen punya anak. Jadi dia itu ke bank sperma untuk nyari. Jadi kan tunggu. Halo? Jadi Ya, dia ke Kak. bank sperma. Nah, nanti di spermanya itu kan sperma bentuknya sama semua ya. Terus akhirnya nanti di spermanya itu ada biodata si pemilik sperma. Jadi nanti misalkan kalau pengen nyari bibit unggul ya cari yang ganteng, cari yang cakep lah pokoknya. Nanti kalau misalkan udah ketemu sperma yang cocok, nanti dia bakalan beli sperma itu kemudian dimasukin melalui itu tadi bayi tabung tadi, tapi bukan pakai sperma suaminya karena kan dia nggak nikah tapi pengen punya anak kayak gitu. Jadi ada jenis bayi tabung di mana pakai ovum sperma orang lain, terus kemudian ditanam di perut orang lain juga, kemudian ada juga sperma dan ovum yang dari suami istrinya itu sendiri, ada yang ditanam di perut ibunya sendiri, ada yang ditanam di perut orang lain juga. Alasan ditanam di perut orang lain tuh karena mungkin rahim ibunya nggak kuat, jadi setiap ditempelin embrio gagal terus, keguguran terus, akhirnya pinjem rahim orang kayak gitu. Nangkep nggak? Nangkep Kak. Oke. Pinjam rahim orang berarti kasusnya kayak seperti domba ini ya Kak? Iya kayak gitu, kasusnya kayak domba itu, kayak domba yang tadi yang mana ya? Kayak kasus domba ini, dia minjem rahim orang. Kak, Kayak ada yang mau ditanyain? Kak, tadi kan sel telurnya kan nggak dikeluarkan kan Kak? Iya. Itu yang dikeluarkannya itu Kak, itu yang hasil dari menstruasi itu ya Kak? Enggak, kalau hasil dari menstruasi itu udah rusak, udah nggak bisa kepakai lagi. Jadi kan ovum itu disimpan di ovarium ya. Nah, jadi dari ovarium itu kita ambil. Kita cari sel telur yang matang dari ovarium, kita ambil, terus kita taruh di tabung di mana itu sterilnya tuh luar biasa sangat steril. Karena kalau sedikit aja terkontaminasi bakalan gagal. Jadi itu tadi, bioteknologi modern itu harus sangat teliti, sangat steril. Dan meskipun kita udah steril ya, kita udah menjaga semuanya benar-benar baik, tetap aja bakalan ada yang miss. Jadi emang benar-benar harus sabar sih. Cara Tapi ngambilnya Kak pakai dari alat juga Kak? Iya, ada alatnya. Ada alat khususnya. Sama juga kayak buat nyuntikin itu ada alat khususnya buat nyuntikin ke rahimnya. Untuk terus biar kalau dia misalnya tertanam. Kalau misalnya sel spermanya Kak, pakai alat juga atau enggak Kak? Kalau sperma enggak seribet ovum sih, karena kan kadang kalau laki-laki biasanya dia kan bisa mengeluarkan sperma sendiri kan tanpa harus
kita ambil gitu kan dari testisnya itu, otomatis kadang ya udah kita tampung aja. Nah, tapi nanti untuk peleburan atau untuk fertilisasi atau peleburan ovum dan sperma itu ya pakai alat juga kayak gitu. Tapi alatnya tuh kayak di dalam tabung. Namanya juga B-tabung. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Nih ada yang mau tanya lagi nih. Atau kita mau game aja?